Shalom Jemaat GLC, apa kabar semua? Ya, doa saya kita sentiasa di dalam perlindungan, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan yang baik kita masih dapat bersama-sama di dalam ibadah secara online ini. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak semua jemaat Tuhan, saudara, Bapak Ibu yang melihat online ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur sepanjang hari, sepanjang minggu penyertaan-Mu di dalam hidup kami semua. Roh Kudus, Engkau menaungi setiap hati pikiran kami. Biar Engkau sendiri berbicara lewat lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah ibadah online ini, dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan diagungkan di sepanjang ibadah ini. Kami bersyukur Roh Kudus Engkau menyertai kami. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di syurga. Kami serahkan setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan melalui online ini. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di syurga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang kita mau melihat di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam perjanjian baru, yaitu kita lihat di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 ya, yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa pekerjaan persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Nah, di dalam konteks firman Tuhan ini sudah dikatakan, yaitu berdiri teguh, tidak goyah, semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, dan
dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Inilah firman Tuhan yang kita mau dengarkan pada hari ini, ya. Jadi kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, keluarga kita, sehingga saat ini kita masih berkesempatan mengadakan ibadah secara online. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Bersama-sama kita belajar. Sebab itu, kalau kita memperhatikan perkataan berdiri, kata firman Tuhan sini, berdiri menurut pandangan secara umum, ya. Kalau berdiri maksud dia adalah dia berdiri tegak. Daripada dia duduk tadi, dia bangkit kemudian berdiri, yaitu tertumpu kepada kaki, ya, kepada kaki kita. Jadi kita bangkit dan tegakkan badan. Jadi bukan berbaring, ya, bukan duduk juga. Sebab itu ada dikatakan di sini adalah berdiri dan bukan berbaring. Artinya berdiri bertumpu kepada kaki kita untuk berdiri dan bergerak. Nah, perkataan teguh berarti kokoh, kuat, firm, ya, dan tidak mudah goyah dan tidak mudah roboh dalam pendirian, di dalam kesetiaan iman kita dan juga keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Jadi perkataan kukuh di sini, kokoh, tetap tertanam atau terpancang pada tempatnya dan tidak akan beranjak atau berpindah. Dan dia tetap di sana supaya dia bertumbuh, berakar dan berbuah. Artinya tetap teguh, ya, tetap teguh, dia tidak akan goyah. Dan juga dikatakan di sini berdiri teguh, tidak goyah, dan juga giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini dapat kita artikan kita tidak akan berubah dalam pendirian kita serta kesetiaan kita untuk mengikut Yesus dan melayani Tuhan Yesus dalam pemberitaan Injil kepada semua orang, semua bangsa di dalam kasih Kristus Yesus. Amin. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini adalah yang pertama, berdiri teguh dalam pelayanan, berdiri teguh dalam melayani, mengikut Tuhan, ya. Rasul Paulus berkata di sini kepada jemaat yang ada di Korintus, dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Dia katakan berdirilah teguh, bukan berbaring dan duduk dan bersantai, bukan, ya. Sebab itu dengan nada yang penuh dengan kasih, Rasul Paulus berkata dalam nada penuh kasih yang lembut tetapi tegas. Dia mendidik, mengajar dan memberikan nasihat, ya, kepada semua jemaat yang ada di Korintus, juga kepada kita yang ada sekarang ini, ya. Jadi dikatakan kita berdiri teguh dalam apa? Melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ya. Kalau Tuhan percayakan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya, jadi kita tetap teguh, ya, jangan mudah goyah begitu. Peringatan untuk semua orang percaya yang sudah diberikan anugerah keselamatan ini diberikan kepada kita supaya tetap berdiri teguh, ya, tetap. Jadi kita jangan mudah goyah, kukuh, kita akan firm untuk melayani Tuhan, tetap kuat, ya. Sebab itu dikatakan ini karena apa? Supaya kita tetap setia dalam pelayanan, melayani firman Tuhan, melayani firman. Dalam pelayanan firman Tuhan kita memberitakan Injil Kristus, ya, bukan kita memberitakan tentang hal-hal doktrin gereja, tentang keagamaan dan sebagainya. Tapi yang kita beritakan adalah Injil Kristus Yesus kepada bangsa-bangsa. Inti di dalam Injil itu adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan supaya setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Amin. Sebab itu
kita juga harus tetap setia ya di dalam bersaksi kepada orang lain. Kita bersaksi menyatakan tentang kasih Yesus, kebaikan Yesus. Apa yang kita alami kita kongsikan itu kepada orang lain. Jadi kita kongsi kepada orang lain betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebab itu dikatakan di sini pelayanan adalah milik Yesus Kristus, bukan milik pribadi. Ya, pelayanan ada di mana-mana, itu milik Yesus dan kita harus melakukan itu dengan teguh, dengan kuat, percaya. Sebab itu kita jangan lemah, jangan mudah lemah di dalam pendirian kita. Tetap berdiri teguh, tetaplah bersemangat ya. Tetap setia di dalam iman dan keyakinan kita yang semakin kuat memberitakan Injil kepada orang dan yang membawa sukacita dan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa, yaitu berita Injil Kristus Yesus. Amin. Sebab itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Haleluya. Nah, dalam surat 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dikatakan di sini, 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi di sini dikatakan bahwa harus berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman pada Yesus ya, dan bersikap seperti laki-laki yang teguh, yang ada pendirian ya, yang kuat dan tetap kuat ya, tidak mudah goyah. Peringatan ini kepada semua orang daripada Tuhan Yesus sendiri dan kepada kita pada akhir zaman ini. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga, berwaspada dalam kehidupan kita. Ya, kita bukan orang yang kebal terhadap dosa. Dan kita hati-hati di dalam apapun tindakan keputusan kita. Berdirilah dengan tegak. Ya, jangan kita baring, jangan malas, jangan lekah. Ya, dengan kokoh dan kuat di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Artinya kita berani melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kasih Kristus, kasih agape, yaitu tanpa syarat. Kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, kita bersaksi, kita mendoakan orang, kita melakukan kebajikan, membantu orang. Jangan kita melakukan itu untuk mencari keuntungan diri sendiri dan mencari nama. Ya, sebab pelayanan itu adalah miliknya Tuhan Yesus sendiri. Harus segala kesyukuran, pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa itu adalah milik Yesus Kristus. Haleluya. Nah, kita berani melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kasih daripada Yesus yang kita perolehi oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Haleluya. Sebab itulah di dalam surat 1 Korintus pasal 16 ayat 14 berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, ya, bukan terpaksa. Sebab itu dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang 15 berbicara demikian. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, kata Rasul ya, Paulus ya, baik secara lisan yaitu mendengar maupun secara bertulis. Jadi berdiri teguh, berpegang pada ajaran-ajaran rasuli. Apa yang telah diajar, apa yang mereka terima daripada Yesus, mereka ajarkan itu, salurkan kepada jemaat dan kepada setiap orang yang harus diselamatkan. Amen. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita sentiasa berpegang erat, berpegang kuat, berpegang teguh dan melekat kepada ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan Yesus. Amen. Yaitu firman yang sudah kita terima
daripada para hamba Tuhan. Siapapun yang pernah melayani, memberitakan Injil, mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan, secara lisan maupun secara bertulis dan sebagainya, kita perlu berpegang kepada firman Tuhan itu. Firman yang daripada Alkitab, daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, diri kita tidak perlu dipaksa-paksa. Ya, dipaksa-paksa. Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri dengan membayar harganya, yaitu rela berkorban, rela melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan ini dengan sukacita, ya, dengan kerelaan, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, perintah Tuhan yang seterusnya yang kedua adalah jangan goyah, jangan mudah goyah, jangan jadi lemah atau jangan mudah mundur, give up gitu. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jangan goyah. Ini ayat masih di dalam ayat 58. Jangan goyah, kata Rasul Paulus. Jadi kita harus sentiasa tetap tertanam, dipancangkan, dan kita akan berakar ke bawah. Dan akar-akar itu akan merambat di dalam tanah yang paling dalam. Dan kemudian kehidupan kerohanian kita akan bertumbuh ke atas dan berbuah buah-buah kebenaran keluar daripada kehidupan kita, buah-buah Roh Kudus yang telah diproses oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, ya. Dan hanya orang yang percaya, yang ditanam oleh benih firman Tuhan di dalam hatinya yang paling subur, akan bertumbuh, berakar ke dalam dan tidak mudah goyah pada saat-saat dia menghadapi ancaman, godaan, tantangan, dan ujian-ujian iman, ya. Nah, apabila kerohanian kita ditanam di atas dasar firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri dan kebenarannya, saat pencobaan, godaan, tantangan, hasutan maupun pikiran-pikiran yang negatif mulai menerpa di dalam kehidupan kita, mulai menyerang hidup kita, kita tidak akan mudah goyah karena kita sudah tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sesuatu yang membuatkan kita kuat. Kita tidak mudah tumbang, ya. Sebab itu apabila kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita menghasilkan buah-buah kebenaran yang boleh dinikmati oleh keluarga, gereja, dan orang lain. Kehidupan kita menjadi kesaksian yang baik kepada orang lain. Apakah itu karakter kita, perkataan kita, tindakan kita, cara pemikiran, gaya hidup kita, gaya kerja kita menjadi teladan kepada orang lain. Ya, patutnya harus demikian. Kita menjadi terang dan garam bagi orang lain. Sebab itu kita percaya bahwa Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita penghiburan, dan Roh Kudus memberikan kita perlindungan, memberikan kita hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Dan Roh Kudus juga menginsafkan kita tentang dosa, supaya apabila kita mulai tersasar daripada landasan firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita melalui firman-Nya yang tertanam di dalam hati kita, supaya kita cepat-cepat kembali kepada landasan yang benar, yaitu firman Tuhan. Jangan terus dihanyut oleh keinginan daging, oleh dunia, oleh kuasa kegelapan, yaitu iblis. Jadi Roh Kudus sangat selalu membantu, membuatkan kita selalu ingat, sedar, dan insaf. Kita peka mendengarkan itu. Roh Kudus sangat baik dalam hidup kita, amen. Jadi kita perlu sadar, saudara, manusia adalah makhluk roh dan juga makhluk daging. Kita memiliki kehidupan rohani yang dapat bersekutu, berdoa, menyembah kepada Sang Pencipta kita, Allah kita, Yesus Kristus. Pada sisi yang lain, manusia juga makhluk daging yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah,
Sehingga manusia sering kali oleh nature dosa ini mempengaruhi di dalam pikiran, di dalam jiwa, dalam emosi kita. Manusia sering dipengaruhi sehingga jalan manusia itu mulai menyimpang dan menjauh daripada kehendak Allah, dan mereka terus berjauh daripada Tuhan dan hidup di dalam dosa. Tidak disedari mereka merasa itu sesuatu yang sangat baik, tetapi sebenarnya langkah kaki mereka itu sedang menuju kepada jurang maut. Jadi kita karena berhati-hati dan berwaspada, dan tanggung jawab kita adalah menyelamatkan mereka. Percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa bagi mereka, memberi mereka pendidikan dalam kebenaran firman Tuhan, tanpa mencari keuntungan bagi diri sendiri. Apabila kita melayani Tuhan melalui jiwa-jiwa, kita tidak berjasa kepada sesiapa. Kita malah berhutang nyawa kepada Tuhan Yesus, sebab kita telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita punya tanggung jawab, kita punya balasan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan perintahnya, menyelamatkan yang masih terhilang, karena kita sudah diselamatkan. Kita bukan berjasa kepada manusia, tapi kita berhutang kepada Tuhan. Jadi kita melakukan perintahnya. Amin. Tuhan itu baik. Haleluya. Seperti Rasul Petrus mendeklarasikan dirinya sebagai pribadi yang serba kuat, serba teguh, firm. Ya, dia mendeklarasikan dirinya adalah seorang pribadi yang kuat dan serba teguh, tidak mudah goyah begitu. Tetapi Petrus dia lupa diri dia itu adalah makhluk daging juga. Ya, makhluk daging. Petrus mendeklarasikan komitmen dia kepada Tuhan Yesus, ya. Dan Petrus berani, dia berkata demikian. Apa yang Petrus katakan? Dia mendeklarasikan dan membuatkan satu komitmen kepada Tuhan Yesus. Dia katakan kepada Yesus begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, mereka semua, yaitu murid-murid yang lain. Dan Petrus katakan, aku tidak. Wow, ego, aku tidak. Sekalipun aku harus mati, kata Petrus, bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Ini Petrus mendeklarasikan dirinya seorang pribadi yang kuat, teguh, yang tidak akan jatuh, tidak akan tergoncang iman. Saya tidak seperti mereka, katanya. Walaupun mati bersama-sama dengan engkau, Guru, aku tidak akan menyangkal engkau, kata Petrus. Jadi dia mendeklarasikan dirinya sebagai pribadi yang serba kuat, serba teguh, tidak akan jatuh. Dan dia juga mendeklarasikan komitmennya kepada Tuhan. Aku tidak akan tinggalkan engkau Tuhan, sekalipun mati, kata si Petrus. Jadi, bagaimana dengan saudara dan saya? Sebagai orang-orang Kristen, kita serupa seperti Petrus juga, ya. Kita berani membuatkan satu komitmen kepada Tuhan Yesus. Kita mendeklarasikan komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Aku sungguh-sungguh sampai habis nafas. Aku sungguh-sungguh percaya, walaupun dalam kesusahan, walaupun dalam kemiskinan, walaupun dalam hal-hal yang menggoncangkan, tetapi aku tetap setia. Aku tetap setia dengan pasangan hidupku ini. Mereka memberikan komitmen. Ya, aku tetap setia melayani Engkau walaupun dalam keadaan susah. Apakah itu betul? Kita boleh menyelidiki diri kita sendiri. Jujurkah kita berkata sedemikian? Apa yang kita deklarasikan, membuatkan komitmen kepada Tuhan Yesus, apakah itu jujur? Seperti Petrus. Jadi kita adalah makhluk roh dan juga makhluk daging. Jadi kita perlu Roh Kudus, perlu firman Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Sebab banyak perkara yang memungkinkan orang-orang yang percaya meninggalkan Yesus. Jadi kita berhati-hati dengan gaya hidup kita, kehidupan kita. Apalagi sekarang ini kita sudah berada di hujung akhir zaman.
kita lebih lagi memperhatikan kehidupan kita, lebih lagi menjaga kerohanian kita. Dalaman itu penting, baru luaran. Buat apa kita menjaga kesehatan kita begitu baik, padahal di dalamnya penuh dengan dosa, sama juga masuk dalam jurang maut. Jadi kita perlu perhatikan, jaga dalamannya, baru luarannya itu akan dipelihara. Amen. Sebab itu dikatakan di sini, pada waktu Petrus bercakap kepada Yesus dan membuatkan deklarasi satu komitmen, dan akhirnya pada waktu Yesus sedang berdoa di Bukit Getsemani, ya, dia membawa muridnya, termasuklah Petrus, Simon Petrus. Dan pada waktu Yesus sedang berdoa, dia melihat murid-muridnya semuanya sedang nyenyak tidur, ya, bermimpi yang nyaman. Dan Yesus berkata, memperingatkan Simon Petrus. Dia katakan, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kegagalan Petrus diawali dari kegagalan dalam berdoa. Tadi dia katakan, engkau mati, saya sanggup mati. Mereka goncang iman, saya tidak. Dan dia katakan dia tetap kuat dan teguh. Tapi pada waktu Yesus sedang berdoa, membawa mereka berdoa untuk 1 jam saja, mereka tidak berdoa. Mereka tidur, nyenyak tidur. Dan Yesus memperingat, sedang tidurkah engkau? Apakah kita ini sekarang ini sedang tidur rohani, mati rohani atau kering rohani? Tidak ada daya rasa peka tentang suara Roh Kudus lagi. Tidak peka kepada firman Tuhan lagi. Tidak ada rasa kerohanian itu lagi. Sebab terlalu dihanyutkan di dalam comfort zone kepada dunia ini. Tidak lagi mau berdoa. Yesus hanya bawa mereka 1 jam berdoa. Mereka sudah tidur. Bagaimana saudara dan saya? Mungkin hanya 10 menit mau berdoa, sudah mulai mau mengantuk dan tidur. Apa komitmen kita kepada Tuhan Yesus pada akhir zaman ini? Kita pikirlah sendiri, ya. Sebab itu Yesus berkata, memang roh penurut, roh itu mau saja ikut Tuhan Yesus, mau saja melayani, mau berdoa, mau baca firman Tuhan, mau menyampaikan firman Tuhan, mau bersaksi, mau mengajar, mau berkhotbah tentang Injil Tuhan, mau menjadi pendoa syafaat. Tetapi berdoa saja pun susah. Buat komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan lakukan itu. Ya, sebab itu yang dilakukan oleh Petrus adalah kegagalan. Awal dia sudah gagal, yaitu tentang hal berdoa. Dia tidak berdoa. Ya. Nah, kita memiliki kelemahan dalam pencobaan dan segala keinginan kedagingan kita. Sebab itu Yesus berkata, berjaga-jagalah. Waspadailah diri kita. Awaslah perangkap-perangkap dunia, tawaran-tawaran yang menarik mata kita, telinga kita. Apa yang lebih enak didengar, apa yang lebih enak dilihat? Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Apakah kita lebih banyak waktu dalam hal-hal yang perkara-perkara yang duniawi berbanding kita membaca firman Tuhan dan berdoa bersama Tuhan Yesus? Buat komitmen yang sungguh-sungguh. Kita sekarang sudah berada di ujung akhir zaman. Apakah kita masih seronok dengan dunia ini, dengan kedagingan, dengan segala hawa nafsu, dan bisikan-bisikan iblis yang selalu bermain di telinga, mempengaruhi orang? Saudara, kalau kita lekah, lalai, malas berdoa, tidak sungguh-sungguh, mau berdoa yang instan, yang cepat-cepat, apakah itu baik? Apakah itu sopan di hadapan Tuhan?
Tuhan Yesus sudah bayar kita dengan darahnya. Apakah kita hanya berdoa, hanya seperti membuang batuk di tangga saja? Ala kadar, asal ada doa sedikit cukup. Apakah itu cukup baik? Yesus bayar kita dengan darahnya. Jadi saudara, ingat satu hal, kita sudah berada di ujung akhir zaman. Persiapkan diri kita, bukan untuk lebih berseronok. Dekatkan diri dengan Tuhan Yesus, lebih serius, lebih sungguh-sungguh dan peka mendengarkan suara Roh Kudus. Kita kalau selalu berdoa intim dengan Tuhan dan membaca merenungkan firman Tuhan dalam hati kita, Tuhan berbicara dalam roh kita. Kita peka. Tapi kalau kita melihat semuanya yang duniawi, bagaimana Roh Kudus boleh berbicara? Sebab semuanya dihimpit oleh batu-batu, oleh duri-duri di dalam jiwa kita. Firman Tuhan tidak boleh bertumbuh. Kita tidak boleh dewasa, bertumbuh dalam kerohanian, tetap terbantu, mati dan kering dan tidak membesar, tidak sehat pertumbuhan kerohanian kita karena dihimpit oleh hal-hal yang duniawi yang lebih kita suka. Apakah itu menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan hati Yesus, menyenangkan hati Roh Kudus? Pikir, ambillah satu komitmen yang sungguh-sungguh pada tahun 2021 ini. Lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan, lebih peka mendengar suara Roh Kudus, lebih banyak membaca firman Tuhan dan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan Yesus di dalam doamu. Amin. Sentiasa bersyukur, berterima kasih walaupun ada masalah. Ya, jangan meletup dan marah. Nah, kita jangan bersandar pada kekuatan pengertian diri kita sendiri. Sehingga manusia itu apabila dia terlalu bersandar dengan kekuatan diri dia sendiri, dia pikir-pikiran dia sudah cukup pandai, maka orang itu akan menjadi ego, menjadi sombong. Sebab hanya di akal budi, tetapi rohnya kering dan cacat, karena tidak intim dan tidak selalu bersama dengan Tuhan. Jadi kita lekatkan diri kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita peka, kita akan dengar suara Tuhan di hati kita yang memimpin kita kepada kebenaran. Amin. Nah, kita bersyukur sentiasa Roh Kudus selalu menyadarkan kita dan membawakan kita hidup di dalam kebenaran. Sebab hidup ini adalah anugerah Allah. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah anugerah Allah, pemberian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan itu baik sekali. Oke? Saudara, sekarang kita melihat perkara yang apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tadi kita sudah melihat apa yang Tuhan mau ajar kepada kita melalui konteks firman Tuhan tadi, ya. Yang pertama tadi dikatakan adalah berdiri teguh dalam pelayanan. Kedua, jangan goyah, ya, jangan mudah lemah, jangan mudah mundur. Dan yang ketiga adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan di sini masih dalam ayat yang 58 tadi, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada pekerjaan yang lebih indah selain melayani Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Nah, Rasul Paulus, dia memberikan nasihat yang tegas. Kita menerima anugerah daripada Allah. Keselamatan sudah kita perolehi. Sewajarnya lah, ya, kita semua lebih rajin, lebih lagi bersemangat, lebih sungguh-sungguh, lebih giat, bergerak, bersemangat
untuk melayani Tuhan dalam hal kerohanian, bukan bersemangat dalam melayani nafsu diri sendiri, keinginan diri sendiri. Itu berbeza, saudara. Kita boleh melihat bagaimana orang yang giat untuk kegiatan dirinya sendiri, yang satu untuk pekerjaan Tuhan. Jauh beza. Ya, betul. Jangan kita terlalu cepat-cepat menghakimi orang yang sungguh-sungguh melayani dan kita menghakimi mereka dan mempertawakan mereka. Mereka sedang bergumul dan berdoa bagi ahli keluarga, bagi gereja, bagi bangsa-bangsa. Walaupun mereka tidak mengumumkan kepada sesiapa, mereka itu melakukan pribadinya dengan Tuhan. Nah, dikatakan di sini, jangan kita merasa lemah, jangan malas, berilah, jangan kita memberikan 1001 macam alasan untuk tidak mau bekerja di ladang Tuhan. Apakah kita full time ataupun bukan full time? Di mana kaki kita pijak, di mana kita bekerja, di mana kita bersekolah, di mana kita melakukan hal-hal ataupun berada, itu ladang. Itulah tempat. Di sana ada jiwa-jiwa. Siapapun yang harus kita saksikan, kongsikan. Kalau Tuhan menggerakkan kita untuk mengkongsikan kebenaran firman Tuhan dan Injil Yesus kepada seseorang, kongsikan itu di dalam kasih Tuhan dan dalam disiplin rohani. Supaya kita jangan jatuh, terjebak di dalam dosa. Kita kena jaga ada sempadan di sana. Jadi hidup kita harus menjadi terang kepada orang lain. Kita menggarami mereka yang hidup mereka tidak ada rasa di dalam Yesus. Tawar atau pahit atau asam. Kita menggarami mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Kita mempengaruhi mereka di dalam hal-hal kebenaran firman Tuhan, bukan ide kita sendiri. Amen. Waktu penting kita membaca firman Tuhan, penting kita merenungkan firman Tuhan, simpan di hati kita, di jiwa, di pikiran kita. Ini menjadi bekalan bagi kita untuk mengkongsikan kepada orang lain tentang kasih dan anugerah Allah, tentang kematian kebangkitan Yesus. Ya, supaya mereka juga diselamatkan seperti saudara dan saya. Jadi keselamatan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk setiap orang yang sudah berdosa. Mereka percaya, mereka diselamatkan. Jadi siapa yang memainkan peranan ini? Mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Siapapun, tidak kira umur. Ya, haleluya. Nah, kita harus bangkit daripada tidur rohani, malas. Ya, bangkit dan bersemangat. Kita sedarkan diri kita bahwa jiwa-jiwa setiap hari ada ramai puluhan ribu orang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan di dalam jurang maut. Siapa yang harus memberitakan mereka dan memimpin mereka kepada kebenaran? Setiap orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya Alkitab, percaya Yesus sungguh-sungguh dalam hidupnya. Ya, kita mempunyai tanggung jawab bersama. Bukan hanya para pendeta, setiap orang yang percaya Yesus. Jadi, kita harus bersemangat di dalam doa. Giat lebih lagi memberitakan Injil. Dan kita jangan lekah. Kita tidak tahu kita berapa lama lagi kita boleh berada di bumi ini. Kesempatan kita mungkin tinggal sedikit lagi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Kita tidak punya banyak waktu. Kita lihat siapa yang berlaku di sekeliling negeri kita, daerah kita, bandar kita, negara dan seluruh dunia. Jelas-jelas Yesus segera datang. Kita kena siapkan diri kita. Dan sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita semakin giat, semakin bersemangat bekerja di ladang Tuhan, memberitakan Injil, terus membawa orang. Semakin giat dalam pujian penyembahan kita. Jangan malas memuji menyembah Tuhan. Semakin giat kita menyembah Tuhan. Bukan asik lagu duniawi, lagu duniawi semua dihafal. Lagu rohani semua tidak dihafal. Saudara, sedarlah diri kita. Kita karena bersiap sedia, suka tidak suka. Dekatkan diri dengan Tuhan. Lebih banyak berdoa, menyembah Dia. Menyembah Dia. Bersaksi kasih Tuhan kepada orang lain yang perlu diselamatkan.
Tidak mungkin kita ketawa oleh keluarga kita masuk dalam lautan api neraka. Tidak mungkin kita tersenyum mereka akan binasa dan mati. Tegur mereka terang-terangan. Jangan kompromi kepada dosa. Ya, jangan kompromi. Kita perlu menegur secara tegas tapi dalam kasih. Perlu doakan mereka. Kalau mereka mengeraskan hati, mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri di hadapan Tuhan, bukan kita lagi. Amen. Nah, jangan kita tidur rohani ya. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8 dikatakan di sini, Paulus menulis kepada anak rohaninya itu Timotius, dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang Kristen, kita sekarang ini sedang melakukan larian maraton di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai garis penamat, sampai Yesus katakan pulang, balik. Rumah kita di surga, di dalam kerajaan surga. Jadi sementara kita di sini kita perlu giat bekerja di ladang Tuhan, giat bersaksi, giat menyembah, giat memuji Tuhan, giat membacakan Alkitab, merenungkan firman Tuhan, giat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, melakukan kebajikan, pelayanan meja, semakin giat menjadi pendoa syafaat, semakin giat dalam pekerjaan yang baik, membantu orang lain dalam hal-hal kebajikan dan sebagainya. Semakin giat memberikan dorongan, memberikan nasihat, memberikan konseling yang positif kepada orang lain. Semakin giat, bukan semakin malas. Waktu kita terlalu singkat. Kesempatan yang ada itu kita gunakan sebaik-baiknya. Masa itu emas, masa itu emas, sangat bernilai. Jadi kita gunakan itu sebaik-baiknya. Kita rampas jiwa-jiwa dari genggaman setan. Kita bawa mereka percaya kepada Tuhan. Jika mereka menolak, doakan mereka. Karena mereka berurusan nyawa mereka dengan Tuhan sendiri. Amen. Dan satu hal yang kita harus lakukan semakin giat. Semakin giat melakukan perbuatan baik, mengasihi, mengampuni. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah kita penjarakan dalam hati kita. Dendam, sakit hati. Ini kebanyakan orang Kristen sekarang suka membenci, ya, tidak suka melihat orang, tidak suka bergaul dengan orang lain, seolah-olah dirinya lebih kudus daripada orang lain. Kita harus menjadi terang kepada orang dunia, dan ada sempadan dia juga di sana. Jangan dipengaruhi dan hanyut di dalam dosa. Hiduplah secara hikmat Tuhan. Jangan cakap banyak, tapi tidak dilakukan firman Tuhan. Ini iman yang mati, yang tidak diperlukan oleh Tuhan. Tuhan mau iman yang murni, iman yang tulin, iman yang hidup, yang dilakukan, yang melakukan firman Allah. Itulah iman yang hidup. Ya, bukan mulut, tapi dilakukan. Hidupkan, relasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itulah Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir, larian maraton dalam kehidupan rohani. Sampai garis akhir aku telah memelihara iman. Artinya di tengah jalan dia banyak menghadapi tantangan dan masalah, tapi dia memelihara iman dia tetap kepada Yesus. Dan akhirnya dia dibunuh. Inilah. Jadi kita karena siap sedia. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Yesus akan bertanya, apakah masih ada iman di bumi? Bukan iman yang kosong, cakap banyak, kritik banyak, menghakimi banyak, bukan. Iman yang murni, yang bersih, yang melakukan firman Allah. Sekalipun dihina, ditantang, dituduh, dihakimi, lakukan, peliharakan iman kita itu sampai garis penamat, sampai Tuhan Yesus memanggil kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Nah, yang terakhir, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Ini kalimat yang terakhir dalam ayat 58. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, susah payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya, melalui kalimat terakhir ini jelas dikatakan sesungguhnya jerih payah kita untuk melayani Tuhan mungkin tidak diberikan ganjaran, mungkin tidak diberikan upah, tidak apa-apa. Mungkin tidak diberikan anugerah, tidak diberikan satu sijil dan sebagainya, tidak apa-apa. Itu bukan menentukan, ya. Dan dikatakan pada waktu kita melakukan pelayanan, mungkin kita melakukan melayani Tuhan dengan segenap hati kita, yang mungkin orang tidak ketahui. Kita menjadi pendoa syafaat, orang tidak nampak. Kita menangis bergumul bagi seseorang, bagi satu keluarga, bagi satu bangsa. Orang tidak melihat. Ini pelayanan. Kita beriman tetap kepada Yesus. Meskipun diancam, dihina, dituduh, tetap kepada Yesus. Tidak akan bertukar kepada yang nama-nama yang lain yang tidak menyelamatkan. Dan kita tetap bersaksi. Tidak boleh tutup mulut. Kita bukan bersaksi di dalam gereja saja. Kesaksian kita, kesaksian kehidupan kita adalah di luar gereja. Orang melihat karakter kita. Kalau dia seorang pembohong, apakah kesaksian yang benar? Kalau dia seorang penipu, apakah itu pribadi dia menjadi kesaksian yang baik, teladan yang baik kepada istri dan anak dan keluarga maupun jemaat? Kalau dia seorang yang memanas, pengganas dan sebagainya, apakah itu menjadi kesaksian yang baik, menjadi teladan? Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Tentu tidak. Nah, artinya kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, apa yang sudah kita alami, dan mereka boleh melihat, ya betul, sebab kehidupan kamu berubah. Kekristenan adalah perubahan. Ada transform yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang lama berlalu, yang baru di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus dan firman Allah hidup kita, pemikiran kita, attitude, perkataan kita, tingkah laku kita berubah seperti Kristus, semakin menjadi seperti Kristus, bukan seperti dunia, bukan seperti setan. Baru orang percaya. Nah, kita menginjil, kita mengajar firman Allah, kita mengkhotbahkan Injil, dan kita melakukan pelayanan meja, kebajikan, membantu orang lain, apa saja. Semuanya ini kita lakukan demi nama Yesus. Kita melakukan ini demi kemuliaan nama Yesus. Karena kita berhutang kepada Tuhan Yesus. Kita tidak berjasa kepada manusia, sebab kita tidak mati bagi dosa mereka. Malah kita melakukan perintah Tuhan setelah kita diselamatkan. Ini kewajiban dan keharusan sewajarnya setiap orang yang percaya Yesus melakukan pemberitaan Injil, mengkongsikan kebaikan Allah, kasih Allah kepada orang lain. Selain daripada melalui bibir kita, orang melihat daripada karakter tingkah laku kita. Kalau seperti dunia, semua yang pikiran yang kotor, perkataan yang kotor, yang dilihat semua yang jahat, tidak jadi kesaksian. Orang tidak akan percaya dan orang tidak akan tertarik kepada Injil Yesus melihat pribadi orang yang seperti dunia ini. Kita akan jaga kehidupan kita. Apa yang kita kirim melalui kita punya mobile ataupun handphone ataupun Facebook apa semua, apakah semua itu memuliakan nama Tuhan? Apakah itu menjadi kesaksian? Diri sendiri saja yang tahu. Patut kita malu atas diri kita sendiri. Kita menjadi teladan kepada orang lain. Jangan kita memburukkan nama Tuhan Yesus melalui karakter, melalui apa yang kita lakukan. Orang tidak tertarik kepada Injil melihat karakter seperti ini. Kita hati-hati, saudara. Dunia sedang melihat kita, memperhatikan kita. Nah, dikatakan di sini dalam kalimat yang terakhir,
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Sebab apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, apakah kita masak di rumah, bekerja di rumah, menjaga anak-anak, ataupun bekerja di kebun, ataupun bekerja di pejabat, ataupun di ladang, ataupun bekerja berusaha, bisnis, bersekolah. Kalau kita lakukan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Kita berdoa untuk orang lain, kita berjumpa dengan orang lain tanpa kita minta bayaran, tanpa kita berjasa kepada orang lain. Jerih payah kita tidak sia-sia. Sebab segala sesuatu itu, keringat kita itu akan dihitung oleh Tuhan. Doa-doa kita itu akan didengar oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan, Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan katakan, upahmu besar di surga. Segala sesuatu tindakan perbuatan manusia ada ganjaran dia. Sama ada dalam kerajaan surga atau di dalam kerajaan maut, yaitu di neraka. Ada balasan dia, ada upah dia masing-masing. Ya. Sebab itu Tuhan Yesus telah menyediakan upah kita dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Waktu marilah kita semakin giat, bersemangat, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, melayani Dia sampai kepada garis yang penamat. Sampai Yesus memanggil kita pulang ke rumah Bapa di surga, itulah rumah kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu, mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. Pada tahun 2021 kita semakin giat, ya, kita lebih lagi berdiri teguh di dalam iman kita kepada Yesus, tidak mudah goyah walaupun ada masalah, goncangan, tantangan, dan semakin giat dalam pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatan dan pandaian diri kita sendiri. Andalkan Tuhan setiap detik dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman ini dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia pada akhir zaman ini. Lebih lagi Tuhan, kami berdiri teguh, tidak akan goyah meskipun ada masalah, ada kesakitan, ada kekurangan, ada ancaman. Dan semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan di dalam akhir zaman ini. Semakin lebih sungguh-sungguh kami serius mengikuti Tuhan. Kami tidak membuang waktu kami dalam hal-hal yang perkara duniawi saja, tetapi mata hati kami selalu memandang kepada salib Yesus, memandang kepada kerajaan Allah di surga. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tutup bungkus setiap keluarga kami, ahli-ahli keluarga, jemaat GLC dimanapun mereka berada, saudara mara kami maupun adik-beradik kami, ya, semuanya tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami daripada si jahat, lindungi kami daripada segala jangkitan-jangkitan penyakit dan sebagainya. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati semua bangsa. Engkau Tuhan Allah kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, kesyukuran, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memelihara kita. Shalom.